Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kenalin aku Siti Aziza. Ini adalah konten pertama aku di YouTube channel aku. Insya Allah aku akan memberikan konten-konten edukasi tentang kebidanan, khususnya bagi teman-teman yang akan mempersiapkan SKB, CPNS, P3K, ataupun UKOM Bidan. Oke. Gak afdal dong kalau teman-teman hanya nonton, tapi tidak subscribe YouTube aku, dan jangan lupa nyalakan lonceng subscribe-nya ya, biar setiap ada materi baru, teman-teman gak ketinggalan info dari aku. Udah subscribe YouTube aku? Dan di video ini jangan lupa like dan komen ya, biar aku lebih semangat lagi nih bikin materi-materi selanjutnya. Buat teman-teman yang mau tanya, bisa DM ke Instagram aku @siti_aziza. Insya Allah nanti aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, lanjut ke materi aja ya. Materi yang pertama, kehamilan fisiologis part 1, itu tentang diagnosis kehamilan. Di dalamnya nanti akan ada materi dan latihan soal. Oke, langsung aja. Diagnosis kehamilan. Diagnosis kehamilan itu ada 3, yaitu diantaranya tanda kehamilan tidak pasti, tanda mungkin hamil, dan tanda pasti hamil. Definisi dari tanda tidak pasti hamil itu merupakan perubahan fisiologis yang sering ditemukan pada wanita hamil, dan itu biasanya ditemukan pada data subjektif pasien. Terus tanda mungkin hamil itu perubahan fisiologis dan anatomis dengan pemeriksaan fisik. Nah, untuk tanda pastinya, pemeriksa ataupun tenaga kesehatan merasakan adanya janin. Contohnya apa? Untuk tanda pastinya dari data subjektif ya, amenor atau terlambat haid, mual muntah atau morning sickness, payudara menegang, dan yang terakhir sering PAK atau poliuria. Ini seperti ya, ibu mengatakan, ibu merasa, ibu mengeluhkan, itu masuk ke tanda tidak pasti hamil. Oh ya, kalau misalkan ibu pasien mengatakan kayak gini, saya merasa ada pembesaran uterus, pembesaran rahim, itu masuknya ke tanda tidak pasti ya, itu karena ada kata-kata ibu merasa, bukan dari pemeriksa. Oke, tanda mungkin hamil merupakan perubahan fisiologis yang dilihat dari pemeriksaan fisik. Contohnya apa? Tes urin beta HCG-nya positif, ataupun tes ELISA, ataupun tes PEG, PP test itu sama ya. Terus yang kedua, pembesaran uterus. Ini yang melihat adalah pemeriksa, bukan pasien. Terus kontraksi uterus atau Braxton Hicks pada teman positif, perubahan serviks uterus. Kontraksi uterus itu bukan yang dirasakan. Kalau misalkan ibu merasakan kontraksi uterus, itu maksudnya tanda tidak pasti. Tapi kalau pemeriksa merasakan ada kontraksi uterus, itu masuknya ke tanda mungkin hamil. Gitu ya. Terus untuk tanda pasti hamil, itu dirasakan oleh tenaga kesehatan adanya janin. Contohnya apa? Pada pemeriksaan palpasi abdomen, teraba bagian janin dan gerakan janin, terus untuk auskultasinya terdengar detak jantung janin, dan pada USG terlihat janin. Ini sudah pasti ya, sudah pasti tanda hamil. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk tanda kehamilan nih. Tanda kehamilan ada tanda Hegar, Chadwick, Busquets, Godel. Hegar, daerah ismus uteri mengalami hipertrofi sehingga konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak di daerah ismus. Kalau rahim lunak di daerah ismus, itu masuknya ke Hegar. Untuk tanda Chadwick, serviks, mukosa vagina, dan vulva berwarna ungu kebiruan karena hipervaskularisasi di area tersebut. Kalau warnanya ungu kebiruan, Chadwick. Piscacek,
Pembesaran uterus tidak merata, cenderung lebih besar di lokasi implantasi. Uterus tidak merata, maksudnya Pisgacek. Godel, serviks melunak dan memproduksi lebih banyak lendir ataupun sekret. Oke, kalau rahim lunak di daerah ismus, Hegar. Kalau warna vagina dan vulva ungu kebiruan, Chadwick. Kalau uterus tidak rata, pembesarannya tidak rata, Pisgacek. Kalau serviks melunak dan keluar sekret atau lendir lebih banyak, itu Godel. Itu ya teman-teman, jelas ya? Oke, materinya cukup untuk diagnosis kehamilan. Kita lanjut ke latihan soal. Dan di akhir slide nanti akan ada kunci jawaban dari soal tersebut. Silakan teman-teman bisa menjawab dulu dan ditulis di catatan teman-teman sendiri, nanti dicocokkan di kunci jawaban di slide terakhir ya. Silakan. Ya. Dari pertanyaan tadi, silakan teman-teman bisa cocokkan dengan kunci jawabannya ini. Jika ada pertanyaan, bisa DM ke Instagram aku ya. Oke, terima kasih. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.